Salam Burita, mohon dijelaskan tentang sejarah langit dan bumi serta sejarah monotrisme. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, Boker Tov. Kita melanjutkan bahasan tentang Torah yang keempat. Kita mempelajari genealogi langit dan bumi, genealogi monoteisme. Kejadian 1 ayat 1. Kitab Torah jika dibaca secara sederhana, dia akan sederhana. Jika dibaca secara rumit, maka dia akan bermakna rumit. Ada ungkapan Shiv'im Panim LaTorah, 70 Faces of Torah, bahwa kitab Torah memiliki 70 wajah. Ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan macam-macam penafsiran-penafsiran Torah yang berbeda dan juga cara pembacaan Torah yang berbeda-beda. Ditulis dalam Or HaChaim on Genesis pasal 1 ayat 1. Orang Ibrani dalam membaca kitab suci tidak hanya menekankan pada kata-kata, tidak juga menekankan pada kalimat-kalimat saja, tetapi juga menekankan pada gugusan-gugusan huruf di dalam kitab suci yang dikenal dengan letterisme naskah Ibrani. Ilmu-ilmu itu dikenal dengan gematria, notarikon, dan temurah yang sudah kita bahas pada serial Torah yang pertama. Satu ayat kitab Torah dapat dibaca dalam berbagai segi, juga aplikasi pengajaran hukum Torah yang dapat meliputi bermacam-macam aspek kehidupan. Ada ungkapan yang menyatakan berputar-putarlah pada kitab Torah, karena segala urusan ada di dalamnya. Hapokbah, vehapokbah, dekolabah, ubah teheshe. Berbalik-baliklah di dalamnya, di dalam kitab Torah itu, dan berputar-putarlah di dalamnya. Maka segala perkara ada di dalamnya, dan di dalamnya engkau akan memiliki wahyu kehidupan. Bamidbar Rabah 13 ayat yang ke-15 atau Pirkei Avot 5 ayat 22. Kitab Torah adalah sebuah karya seni yang ditulis dan diilhamkan oleh Tuhan melalui Musa, Moshe Rabbeinu. Karena ia diilhamkan oleh Roh Kudus dan yang menulis adalah seorang filsuf terbesar sepanjang zaman, dalam beberapa bahasan ini kita akan berputar-putar dahulu pada ayat yang pertama dalam kitab Torah yang kelihatannya sederhana, namun kaya dengan makna. Anda tidak akan mengalami keindahan kitab Torah ini jika Anda hanya membaca Alkitab dalam bahasa terjemahannya saja, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya. Kita harus membacanya di dalam bahasa asli Ibrani dan juga perhatian terhadap setiap kode-kode huruf Ibrani yang memiliki kekayaan makna yang luar biasa dan yang memiliki dasar filosofis yang mendalam. Kita baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heaven and earth. Naskah bahasa asli Ibraninya, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Kitab Kejadian, bahasa Ibraninya Bereshit. Dan ini adalah kata pertama kitab suci Torah. Tentu saja kata Bereshit bukan kata biasa. Kata Bereshit ini sangat spesial. Kata Bereshit, aksara awalnya adalah bet. Nilai gematrianya adalah 2. Memberikan resonansi adanya dua alam di alam semesta ini, yaitu langit dan bumi. Aksara bet dalam paleo huruf piktogram Hebrew digambarkan dengan rumah, bait. Perhatikan bahwa Kejadian 1 ayat 1 membicarakan bola dunia di alam semesta ini sebagai rumah, bait bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Aksara bet dalam aksara Ibrani klasik menampakkan adanya dua jenis alam, yaitu alamnya Elohim dan para malaikat di kekekalan, yaitu tempat Elohim bertahta, tempat Allah yang tak terselami, yang metafisik. Dan kemudian ada alam bagi manusia di alam semesta ini, yaitu kosmos, alam semesta yang terselami, yang fisik. Allah menciptakan kosmos, dunia ini dengan segala keindahannya. Anda tahu kata kosmetik berasal dari kata Yunani kosmos ini. Kita baca bersama-sama kata Bereshit yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris in the beginning. Namun sesungguhnya kata Bereshit arti harfiahnya in a beginning. Apa bedanya antara in the beginning dan in a beginning? Ini akan sangat berbeda di dalam wawasan Ibraninya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heaven and earth. Naskah Ibraninya Bereshit, arti harfiahnya in a beginning. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz.
Kata pertama dari Alkitab Bereshit telah mengalami loss in translation sejak terjemahan pertama oleh Sin Jerome dalam kitab Latin Vulgata, yaitu pada akhir abad keempat. Dan juga mengalami loss in translation dalam bahasa Inggrisnya pada sekitar tahun 1380 oleh John Wycliffe. Apa masalahnya dengan terjemahan bahasa Inggris ini? Masalahnya adalah bahwa kata pertama Bereshit telah diterjemahkan sebagai in the beginning. Jika maknanya seperti itu, maka nikut pertama bukan seva, tetapi menggunakan kamats atau patah. Sehingga kata atau pengucapannya berubah menjadi Bareshit. Perhatikan, pada Kejadian 1 ayat 1 ini, orang Ibrani tidak membacanya dengan Bareshit, tetapi membacanya dengan Bereshit. Dan kata Bereshit ini adalah penggabungan antara bet, preposisi B ini, artinya di dalam, dan kemudian ada kata reshit yang artinya awalnya atau beginning. Maka terjemahan yang benar untuk kata bereshit adalah in a beginning. Lalu apa bedanya dengan in the beginning? Kalau in the beginning, maka kata Ibraninya adalah bareshit. Ini adalah penggabungan antara preposisi be dan hareshit. Sehingga bareshit diterjemahkan dengan in the beginning. Jadi demikianlah, kata pertama dalam Alkitab, Bereshit, telah mengalami loss in translation di dalam bahasa Inggrisnya. Dengan demikian, kata Bereshit, Kejadian 1 ayat 1 seharusnya diterjemahkan in a beginning, bukan in the beginning, yang berarti pada suatu awal, dan bukan awal dari segala sesuatu. Hal ini dapat kita terima dengan logika, karena memang sebenarnya apa yang ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 1 sebenarnya bukan awal dari segala sesuatu. Allah sendirilah awal dari segala sesuatu. Demikian yang disaksikan di dalam Yesaya 44 ayat 6. Koh Amar Adonai, Melek Israel, Vego Alo Adonai Sevaot, Ani Rishon, Va'ani Acharon, Umi Baladai, En Elohim. Beginilah firman Tuhan, Allah dan penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikianlah kesulitan menerjemahkan kata Bereshit telah diakui sejak sebelum abad pertengahan dan menarik perhatian dari seorang ahli Taurat yaitu Ibnu Esra dan Rashi, Rabbi Shelomo ben Yisahi, yang masing-masing menjelaskan bahwa kata Bereshit tidak merujuk kepada awal yang mutlak dari segala sesuatu, tetapi harus dipahami sebagai pernyataan tentang kapan Allah menciptakan dunianya manusia. Kedua ahli Taurat Ibnu Esra dan Rashi ini memberikan analisis gramatikal pada ayat pertama Kejadian bahwa ayat ini menjabat sebagai klausa preposisional. Dan oleh karenanya kita harus membaca ketika Allah mulai menciptakan atau pada awal Allah menciptakan. Terhadap cara pembacaan, yaitu perbedaan Bereshit dan Bareshit, barangkali Anda akan menyanggahnya. Sebab Taurat ditulis dengan tidak menggunakan nikut. Jadi bagaimana kita bisa benar-benar tahu bagaimana aksara Ibrani gundul tanpa nikut harus diucapkan? Kita harus menyadari bahwa kaum Masoret, mereka bekerja untuk standarisasi teks Alkitab pada abad ke-7 dengan menambahkan tanda-tanda vokal, yaitu nikut, yang mengikuti tradisi lisan yang bahkan telah ribuan tahun sebelumnya mereka warisi. Ada alasan lain, mengapa para sovereign, yaitu ahli kitab Ibrani, tahu mengenai pengucapan yang sebenarnya. Bahwa Bereshit yang bermakna in a beginning adalah mula dari langit dan bumi yang diciptakan dalam hubungannya dengan manusia di bumi. Dan Bereshit ini tidak menuliskan peristiwa kapan dan bagaimana para malaikat diciptakan. Sebab jika dilihat dari segi timeline-nya, tentulah para malaikat sudah diciptakan. Mereka sudah eksis. Dengan demikian, Bereshit dalam Kejadian 1 ayat 1 bukanlah permulaan dari suatu periode kekekalan. Bahwa periode kekekalan itu sudah ada. Dan manusia tidak dapat mengetahui secara nalarnya bagaimana prosesnya. Sebab manusia baru tercipta sesudahnya. Namun manusia dapat memahami bahwa ada yang telah ada sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Bahkan para malaikat dan golongan iblis dan surga tempat Allah bertahta sudah ada terlebih dahulu sebelum alam semesta di sekitar kita ini diciptakan.
Maka kata Bereshit, in a beginning, adalah suatu kata benda abstrak yang berhubungan dengan kata Reshit yang berasal dari akar kata Rosh yang artinya kepala, yang berhubungan dengan kata Rishon yang artinya pertama. Dalam pemakaiannya, kata Reshit ini sering digunakan untuk menunjukkan suatu periode. Periode yang bersifat temporer atau sementara, misalnya dari awal sampai akhir tahun, yang ditulis dalam Ulangan 11 ayat 12. Eretz asher Adonai Elohecha doresh ota, tamid enei Adonai Elohecha ba, mereshit hasyana ve'at acharit syana. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Perhatikan di sini ada kata reshit. Dan bandingkan dengan kata reshit yang menunjuk pada permulaan pemerintahan dalam Yeremia 26 ayat 1. Bereshit mamlechut Yehoyakim ben Yoshiyahu melek Yehuda hayahadafar haze me'et Adonai lemor. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya, dalam konteks Kejadian 1 ayat 1, kata reshit menunjukkan permulaan waktu itu sendiri, tetapi bukan permulaan dari suatu periode kekekalan. Bandingkan dengan Yesaya 40 ayat 21. Halo tedu, halo tishma'u, halo yugat, meros lachem, halo hafinotem, mosdot haaretz. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Meros, tidakkah kamu mengerti dari sejak bumi diletakkan? Kita baca Yesaya 41 ayat 4 yang memberikan pujian kepada Allah yang menjadi awal dari segala sesuatu. Mi fa'al ve'asah kore hadorot merosh ani Adonai rishon ve'et acharonim anihu. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil, bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Terjemahan berbahasa Inggris, in the beginning, merupakan suatu bentuk terjemahan yang tidak sepenuhnya menjelaskan makna kata Bereshit. Kata Bereshit dalam Kejadian 1 ayat 1 lebih tepat jika diterjemahkan in a beginning, yang mengarah pada awal dari, atau suatu permulaan dari, bukan pada mulanya, bukan in the beginning. Ini untuk menegaskan bahwa permulaan yang dimaksudkan di dalam Kejadian 1 ayat 1 bukanlah permulaan kekekalan, melainkan permulaan dari penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk benda-benda langit. Dengan demikian, maksud dari kata Bereshit menjadi lebih jelas, yang tidak mengatakan bahwa pernah ada suatu masa di mana Allah belum ada, melainkan untuk menegaskan bahwa ada inisiatif penciptaan itu berasal dari Allah dan bukan dari kekuatan lain di luar Allah. Maka Kejadian 1 ayat 1 menjadi dasar dari kepercayaan monotheism. Dan perlu juga dipahami bahwa Kejadian pasal 1 ini, meski memerincikan peristiwa penciptaan alam semesta dan isinya, namun perlu dipahami bahwa kitab ini ditulis bukan untuk memerincikan penciptaan itu secara detail, secara sains. Karena Kejadian pasal 1 sebenarnya ditulis dengan bahasa syair, seperti sebuah nyanyian pujian. Jadi bukan seperti suatu narasi ilmiah maupun suatu kronologi penciptaan seperti seorang wartawan sedang menulis berita. Sebab jika kitab ini hendak menciptakan secara teknis penciptaannya, mungkin kata pertamanya akan tertulis barishona, at first, pertama-tama. Gambar ini adalah sebuah ilustrasi saja untuk memudahkan kita menalar ayat Alkitab. Gambar ini untuk menjelaskan makna Bereshit, in a beginning yang dimaksud di dalam Alkitab kita, bahwa Allah telah eksis sejak kekekalan. Ia menciptakan alam semesta. Apa yang bisa dilihat oleh manusia, bisa terjangkau oleh mata, dan apa yang bisa terjangkau oleh kamera buatan manusia, sebenarnya semuanya hanyalah seperti sesuatu yang ada di dalam gelas yang ada di dalam genggaman tangan Allah. Bahwa begitu besarnya Allah tak terjangkau oleh pengetahuan manusia yang ada di dalam keterbatasannya di alam semesta ini,
yang hanya sebenarnya seperti genggaman gelas di jari Allah. Dan ilustrasi ini juga memberikan keterangan bahwa Allah itu ada di dimensi yang berbeda dengan manusia. Dia bertahta pada dimensi kekekalan. Dan di dalam kekekalan, Allah tidak sendirian di sorga. Di sana ada para malaikat, ada makhluk-makhluk sorgawi, dan tentu saja ada komunikasi di sana. Jadi, jika kita membaca Kejadian 1 ayat 1 sebagai in a beginning, dalam awalnya Allah menciptakan, pada awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Hal ini akan memberitahu kepada kita tentang proses penciptaan bumi dan sekitarnya yang alkitabiah yang ditulis oleh Moshe Rabenu di dalam keterbatasan manusia yang terbatas di lingkup dimensi di dalam gelas itu. Bahwa before the beginning of the sky and the earth, ada being yang maha kuasa. Dia adalah Elohim. Dia adalah Allah yang berada di dalam dimensi kekekalan, yang berbeda dengan dimensi ragawi fisik yang ada di dalam gelas, di dalam ilustrasi ini. Dan Allah menciptakan alam semesta ini ditulis dalam bahasa Ibrani bara dengan firman-Nya di dalam eksistensi kekekalannya. Kita melihat bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 1 menggunakan verba atau kata kerja bara, yang arti harfiahnya adalah dia, singular, telah menciptakan. Kata bara hanya 5 kali dituliskan. Pertama dalam Kejadian 1 ayat 1, kedua di ayat 21, merujuk pada penciptaan hewan dengan kata nefesh, dan juga pada ayat ke-27 ketika Allah menciptakan manusia dengan neshama. Di kitab Torah ini mengajarkan bahwa setelah langit dan bumi diciptakan, maka kemudian dalam kelanjutannya, alam semesta ini memiliki kemampuan untuk memproduksi segala sesuatu untuk dinamika kehidupannya sendiri, perputaran bumi, siang dan malam, dan seterusnya. Setelah penciptaan ini, tidak ada kreasi lanjut yang diperlukan, kecuali hewan dan manusia, yang keduanya memiliki nyawa, dan keduanya dapat berprokreasi, dan mereka berkembang biak. Catatan peristiwa penciptaan di dalam Kejadian pasal 1. Dan hewan dan manusia ini memiliki nyawa yaitu nefesh. Catatan peristiwa penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 hanya menjelaskan penciptaan langit dan bumi yang kemudian mengarah kepada kemunculan penciptaan manusia. Dan bagaimana manusia yang dimulai dari Adam dan istrinya, yang adalah keturunan mereka, mengisi dunianya Adam. Bahkan perempuan, yaitu istri Adam, terciptanya berasal dari Adam sendiri. Dan ini kemudian berlanjut kepada beranak pinaknya keturunan Adam. Catatan peristiwa penciptaan dalam kitab Kejadian pasal 1 tidak mencatat bagaimana permulaan dari suatu periode kekekalan yang di dalamnya terdapat penciptaan malaikat. Maka jika Bereshit diartikan dengan in a beginning, yang tidak bermakna permulaan dari suatu periode kekekalan, tetapi kata ini hanya terbatas pada penciptaan bumi dan alam semesta dari lingkup penciptaan manusia di dalamnya. Untuk hal ini, kita dapat memahami keraguan kaum ateis yang menolak keberadaan Allah. Bahwa pemahaman mereka itu terjadi karena memang Allah itu di luar jangkauan manusia. Bahwa sebelum alam semesta yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita hari ini, dengan bantuan kamera, dengan bantuan teleskop, dan apapun alat-alat yang diciptakan oleh manusia, kita tetap tidak dapat menjangkau pikiran Allah. Namun Allah berkenan memperkenalkan dirinya pada manusia di dalam bahasanya manusia, di dalam nalar-nalar yang dapat dimengerti oleh manusia. Inilah yang membedakan kita dengan kalangan orang ateis, adalah bahwa kita dapat menerima pernyataan-pernyataan Allah itu. Allah yang tidak terjangkau, namun ia memperkenalkan dirinya untuk dapat dikenal di dalam nalar otak manusia, yaitu makhluk ciptaannya. Makna Bereshit, in a beginning, ini juga dimaksudkan untuk mengingatkan kepada nasib akhir dari alam semesta ini. Bahwa jika ada permulaannya, maka akan ada kesudahannya nanti. Bahwa ada alam semesta yang lain, yang telah ada sebelumnya, yang akan tetap eksis setelah kesudahan bumi dan sekitarnya, yaitu alam kekekalan, di mana Allah kita menjanjikan suatu tempat di kehidupan yang kekal, di olam haba, di langit baru dan bumi yang baru. Kata Bereshit dalam artian in a beginning,
Ini merupakan suatu bentuk ekspresi iman yang terkait dengan keseluruhan fondasi hidup bangsa Ibrani. Maksud dari ayat ini adalah bahwa alam semesta beserta segala sesuatu di dalamnya bergantung pada suatu konsep ilahi yang hanya bisa dipahami dengan terang dan rencana Allah. Demikianlah kita memahami makna filosofi kata yang pertama dalam kitab Torah, yaitu kata Bereshit. Sampai bertemu pada bahasan-bahasan kitab Torah selanjutnya. Oke Ibu, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.